Desa menempati posisi strategis atau kunci sebagai pemerintah di garis terdepan dalam melakukan pembangunan. Desa diharapkan mampu berinovasi untuk mengelola potensi desa dan kawasan dengan melibatkan masyarakat. Desa Pandaujaya yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru fokus dalam meningkatkan pembangunan di tengah masyarakat. Prioritas utama untuk peningkatan kualitas pembangunan desa dengan membangun infrastruktur di tahun 2023 karena sempat terkendala akibat virus COVID-19. Di usia ke-23 tahun, Desa Pandaujaya tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi tugas bersama baik pemerintah desa maupun kabupaten. Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat saat menghadiri rapat paripurna istimewa Badan Permusyawaratan Desa Pandaujaya bersempena dengan HUT ke-23 tahun Desa Pandaujaya mengatakan data kependudukan menjadi permasalahan yang paling fundamental. Permasalahan tersebut disebabkan letak geografis desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru sehingga banyak warga Pandaujaya yang tidak memiliki KTP Kampar. Yang terjadi adalah populasi yang bertambah, namun tidak bertempat tinggal, artinya tidak ber-KTP. Kita masih mendapat data sekitar 60.000 jiwa penduduk dari Desa Pandaujaya. 50% itu bukan masyarakat Desa Pandaujaya, artinya tempat tinggal di sini, tapi ber-KTP tidak di sini. Nah, tentu ini sebuah masalah bagi pemerintah dan juga penyadaran bagi kita semua. Kenapa masyarakat tidak mau yang namanya memindahkan kartu keluarga dan KTP-nya? Banyak alasan. Pertama, dikarenakan jauh katanya berhubungan dengan Kampar, yaitu Kebanten yang lebih dekat ke Pekanbaru. Yang kedua, soal zonasi sekolah. Yang ketiga, soal perizinan yang lebih dekat ke Pekanbaru. Dan ini menjadi refleksi juga bagi kita, pemerintah Kabupaten Kampar. Namun demikian, tentu ini juga jadi sebuah penyadaran bagi kita bahwa ayo kita sadarkan kepada masyarakat kita pembangunan itu membutuhkan biaya. Ketika ber-KTP non-Kampar tentu PAD bagi daerah di mana KTP mereka berdomisili. Sementara di sini masih banyak masalah. Masalah yang pertama yang sangat krusial adalah soal infrastruktur, soal banjir, soal drainase, soal ketersediaan yang namanya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Itulah kira-kira refleksi. Sementara itu, kepada Desa Pandaujaya, Firdaus Zuna menjelaskan, upaya desa untuk berinovasi dalam mengelola potensi desa dan kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Kita fokus ke infrastruktur, tapi lantaran COVID masih ada, makanya belum sepenuhnya infrastruktur bisa kita laksanakan pada tahun ini. Penting banyak kepemberdayaan masyarakat juga, dan juga mungkin hal-hal yang lain yang nggak perlu juga kita kerjakan pada tahun ini. Semoga di hari jadi kita ini seluruh masyarakat desa bisa bersinergi dengan kita untuk membangun desa ini, dan masyarakat-masyarakat yang belum punya KTP Pandau kita harapkan supaya bisa dipindahkan, sama-sama kita membangun Pandau ini supaya lebih baik ke depannya nanti. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas aparatur perlu dilakukan dalam upaya penguatan pemerintah dan pembangunan desa, baik melalui pembinaan, pengawasan, monitoring kinerja, serta penguatan peran aparatur desa. Dari Kabupaten Kampar, Eko Surya, TVRI Riau melaporkan.